Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Hikmah, semoga diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari tadi adalah hari yang keempat kita berpuasa bagi yang Sabtu mulainya, dan hari ketiga puasa bagi yang Ahad mulainya. Betul nggak? Ketigakah atau yang keempatkah? Rasanya masih awal-awal Ramadan. Masih awal Ramadan. Belum terlambat rasanya kalau kita mengevaluasi puasa kita yang 3 hari atau yang 4 hari itu. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi kita atau belum? Maka pada malam ini kajian kita tentang evaluasi puasa kita agar mengikuti puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sempurna, alhamdulillah, pertahankan. Kalau belum, masih panjang waktu untuk meningkatkannya, memperbaikinya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, Allah dan Rasul menginfokan tentang puasa Nabi itu dengan 2 ungkapan kata. Pertama, dengan kata-kata siyam. Yang kedua, kata-kata saum. Kadangkala siyam, kadangkala saum. Mungkin yang kita dengar sering kalimat apa? Siyam ya. Surat 2 ayat 183 kita hafal semua itu. Kutiba alaikumus siyam. Tapi pernah enggak mendengar saum? Pernah enggak? Di antaranya surat yang ke-19, surat Maryam itu, ayat yang ke-26. Allah menceritakan tentang puasanya Maryam, di mana waktu itu fitnah muncul. Seorang wanita yang solehah, yang baik akhlaknya, yang sopan bicaranya, terjaga dirinya, tahu-tahu hamil tanpa suami. Muncul gosip, fitnah tersebar kemana-mana, sehingga Maryam sasaran caci makian masyarakat. Begitu anak lahir dari persembunyiannya, Maryam nekat membawa anaknya ke tempat keramaian. Ini pun atas perintah Allah. Apa pula komentar masyarakat? Ternyata begitu Maryam dengan anaknya, dengan bayinya digendong itu sampai di keramaian, orang luar biasa caci makiannya, luar biasa. Hei Maryam, ayahmu, ibumu orang soleh dan soleha, berakhlak mulia, engkau keluarga Nabi, tapi kenapa engkau bejat begini? Anak lahir tanpa suami lagi. Siapa selingkuhanmu?
Dengan siapa yang kau berzina? Luar biasa Pak. Caci makian luar biasa. Akhirnya apa? Allah perintahkan Maryam untuk puasa. Hai Maryam, berpuasalah engkau. Artinya engkau jangan bicara. Kalaupun bicara, hanya mengatakan, maaf, aku tidak bisa komentar, aku puasa. Kalau mau tahu, tanya anak ini siapa bapaknya. Orang tambah heboh. Maryam, kami serius nih. Mana mungkin kami bicara sama bayi? Mana bisa dia bicara? Akhirnya apa? Atas kehendak Allah, Isa putra Maryam bicara ketika di ayunan, di gendongan. Saya hamba Allah. Saya benar putra Maryam. Betul. Tapi lahir saya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Orang kaget semua. Kok bayi bisa ngomong? Di sini Allah ungkapkan dengan saum kalimatnya. Berarti saum di sini puasa apa? Puasa nggak bicara. Nggak bicara. Artinya mempuasakan mulut. Ini saum di ayat ini. Ternyata ayat ini diperjelas lagi maksud dan tujuannya oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1905 dan Muslim 1400 dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, seandainya di sini ada pemuda, ikut terpanggil itu. Wahai para bujangan, nunjuk tangan, banyak nggak? Banyak ya. Wahai para pemuda, para bujangan, kalau kalian sudah mampu untuk menikah, maka falitazawwaj, segera nikah. Tidak boleh lama membujang, khawatir masuk angin. Dengan syarat sudah mampu, mampu lahiriah, memberikan nafkah istri, sandang pangan papan, dan mampu batiniah. Kalau mampu, jangan tunggu lagi, ayo segera cari pasangan, ta'aruf. Tapi wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, kalau belum mampu rasanya untuk menjaga diri jangan sampai bikin dosa, maka gantilah nikah dengan shaum, puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu fungsinya untuk mengendalikan dirimu, mengekang nafsu syahwatmu. Pengganti nikah adalah puasa. Ternyata puasa berfungsi untuk pengendalian diri, mengekang hawa nafsu. Itu ruhnya puasa, itu intinya puasa. Dan nikah juga untuk pengendalian diri agar tidak berdosa. Wah, kalau begitu, saum penekanannya lebih banyak kepada mempuasakan panca indera. Itu saum. Puasakan mata dari melihat yang diharamkan. Puasakan telinga dari mendengarkan yang diharamkan. Puasakan hidung dari mencium yang diharamkan. Puasakan mulut dari kata-kata kotor, kata-kata bohong, dusta, caci makian, hinaan, gunjing, ghibah, namimah. Puasakan mulut. Puasakan tangan dari mengambil, memegang, menulis yang tidak hak. Puasakan kaki supaya enggak melangkah ke tempat maksiat. Puasakan otak, pikiran,
agar tidak merancang yang negatif, agar tidak membuat-buat yang Allah murkai. Puasakan hati dari sifat-sifat yang tercela. Istilah ini diwakili oleh kata-kata saum. Kalau begitu, kita gabungkan antara siam dan saum, maka menghasilkan puasa Nabi, yaitu kemampuan diri untuk menahan lapar, menahan haus, tidak hubungan suami istri, juga kemampuan diri mengendalikan anggota badan supaya tidak melanggar syariat. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira 3 atau 4 hari puasa ini, sudahkah seperti itu puasa kita? Nah ini, kalau sudah, alhamdulillah, tinggal pertahankan. Kalau belum, kita tingkatkan. Belum terlambat, masih awal-awal puasa kok. Ya, jadi puasa yang Rasul contohkan, yang menghapuskan dosa-dosa, yang mengangkat derajat ke tempat yang takwa yang tinggi, itu adalah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak hubungan suami istri, tapi juga kemampuan kita mengendalikan anggota tubuh kita, kemampuan kita mengendalikan panca indera kita agar tidak berbuat yang Allah murkai. Itulah ruhnya puasa. Dan waktunya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar artinya waktu subuh. Jam berapa sekarang? Jam berapa subuhnya? Hah? 4 berapa? 4:42. Sekitar itu ya. Ya lebih kurang lah. 4:42. Sekitar itu. Begitu azan subuh dikumandangkan, itulah imsak. Itulah imsak itu, yang artinya saum. Di imsak artinya siam, artinya saum, artinya puasa, artinya menahan. Itu imsak. Adapun waktu sebelum itu bukan imsak namanya, karena di imsakiyah kita kan begitu ya, 10 menit menjelang subuh itu imsak namanya. Itu sebenarnya kesalahan yang terlanjur salah dan enggan merubahnya. Ya, semua ustaz tahu semua kok itu salah. Kenapa? Karena secara bahasa yang namanya imsak itu apa? Menahan, puasa, nggak boleh makan minum lagi. Sementara kalau imsak itu boleh makan nggak? Di masjid-masjid tuh al-imsak katanya kan, 10 menit sebelum subuh al-imsak. Masih boleh makan nggak? Masih boleh, namanya imsak kok masih boleh. Nah ini, kalau peringatan bukan imsak namanya, tanbih namanya. Tanbih, rubah tanbih. Kalau enggak ikhtiyat, hati-hati. Imam Syafi'i mengistilahkan ikhtiyat. Ya, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dengan tanbih. Jadi yang paling tepatnya tanbih atau ikhtiyat. Hati-hati ya, hati-hati, lampu kuning nih, mau azan. Makanya di zaman Nabi, fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu azan pertama. Di sini berapa kali subuhnya? Masih sekali ya? Masih sekali ya? Nah, inilah sunnah yang terabaikan. Kebanyakan masjid masih mengabaikan sunnah ini. Tapi di Mekah, di Madinah udah lama itu. Bapak kalau haji, ibu haji, umrah, subuh itu berapa kali azannya? 2 kali ya. Azan pertama menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum. Yang tidur bangunkan untuk tahajud, yang tidur bangunkan untuk sahur. Azan pertama. Di zaman Nabi yang azan Bilal bin Rabah. Bilal yang azan.
Makanya hadis muncul, teruskan sahurmu kalau mendengar azan Bilal. Karena itu baru peringatan. Ya. Kalau yang azan itu Abdullah bin Umi Maktum, subuh masuk, hentikan makannya, hentikan. Tapi pernah suatu kali sahabat sedang sahur bersama Nabi ini. Sedang sahur, Pak. Sedang makan. Tahu-tahu azan. Yang azan Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasul, gimana nih? Ini belum habis nih makanan. Sementara udah azan tuh. Yang azan siapa? Ibnu Maktum atau Abdullah bin Maktum. Dia seorang buta, muazin Nabi. Apa kata Nabi? Habiskan makanannya. Belum minum, habiskan minumnya. Sudah azan subuh, Pak. Kok masih boleh? Ini namanya rukhsah. Bagi yang terlambat, yang nggak disengaja, atau yang nggak tahu waktu, yang lampu listriknya padam, sedang makan nasi di mulut, tahu-tahu orang azan. Maka kata Nabi, teruskan makannya, habiskan. Yang mana habiskan? Yang mana habiskan? Yang di mulut, jangan di piring. Di piring masih banyak, di periuk apalagi. Kalau dihabiskan di piring, Pak, di periuk berapa lama lagi tuh? Hadis itu mengatakan habiskan di mulut. Ya Rasul belum minum. Yang minum segelas itu minumlah, nggak apa-apa, boleh. Sudah subuh pun masih ada keringanan, tapi boleh cuma sesekali, bukan terus menerus ya. Mentang-mentang boleh tiap pagi begitu lagi. Udah azan cuek aja lah, Nabi boleh kok. Salah itu. Itu hanya rukhsah sewaktu-waktu. Boleh. Tapi kalau berkepanjangan nggak boleh lagi. Intinya imsak mulai puasa, siyamka, saumka mulainya azan subuh. Itulah imsak kita. Dalilnya surat 2 Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Summa atimus syiyam ilal lail. Makanlah, minumlah sampai hilang malam, muncul siang, yaitu fajar. Azan subuh dikumandangkan. Kemudian puasalah sampai malam. Nah, mulai imsak kita berpuasa, mempuasakan seluruh anggota badan tadi, seluruhnya sampai azan maghrib. Betul-betul dikendalikan diri. Ingat sedang puasa. Ya. Diajak orang berantem kata Nabi, katakan ini soim, saya puasa. Ya. Ada hal-hal memancing untuk berdosa, ingat kita sedang puasa, sedang menahan. Kendalikan diri. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berbukalah. Kalau Nabi, di hadis yang sahihnya, Nabi itu berbuka pertama masuk ke mulut dengan rutop. Apa tuh rutop? Korma muda, korma basah, rutop namanya. Orang Jerman, dia petugas di WHO PBB. Saya baca bukunya, itu ada bukunya tebal, Pak. Saya masuk Islam karena rutop katanya. Masya Allah. Dia sering dengar Syekh mengatakan Rasul berbuka dengan rutop. Dia ingin teliti, kenapa kok rutop ya? Apakah karena di Mekah itu banyak korma, di Madinah banyak korma, disuruh rutop? Kalau seandainya di Mekah, Madinah banyak gorengan, mungkin gorengan suruh kali ya. Itu kata dia. Kenapa kok rutop? Kenapa tidak gorengan? Kenapa nggak yang lain-lain? Ditelitinya. Nah, inilah dia itu peneliti, Pak, ditelitinya. Wah, Masya Allah. Ternyata didapatkannya di rutop itu ada satu zat yang tidak ada di buah-buah yang lain, tidak ada di makanan yang lain. Apa itu? Zat perekat penyembuh mah yang kronis, penyembuh diabetes. Masya Allah, orang diabetes makanlah rutop, tidak masalah. Terus takut sembuh malah. Mentang-mentang boleh, jangan sekarang makannya. Ya, besok kata Ustaz nih boleh nih rutop, bagus untuk diabetes, dimakan 3 kilo lagi sekali makan. Berlebihan juga nggak boleh. Tapi kalau 1, 3, 5 biji menyembuhkan mah yang kronis, diabetes pun sembuh.
Makanya dia teliti, Masya Allah, dari mana Muhammad belajar ya? Akhirnya apa? Wah, dia masuk Islam Pak karena itu. Rutop hadisnya. Jadi begitu azan baca bismillah, bismillah. Ya, bismillah, makalah rutop. Kalau rutop nggak ada, boleh korma kering. Apa korma kering? Ajwa, sukari, sofawi, apa lagi? King Salman, korma jantan, korma betina, macam-macam namanya itu. Ya, itu yang kering. Minimal minumlah air yang agak manis, yang manis kata Nabi. Setelah itu baru kita berdoa. Jadi urutannya kata Nabi, apa urutannya? Begitu azan, Allahu Akbar, bismillah, langsung makan rutop. Rutop yang basah, kalau nggak ada yang kering. Setelah itu baru minum air. Kalau nggak ada, minum air minimal. Setelah itu baru kita berdoa. Dalam hadis yang hasan, hadis riwayat Abu Dawud 2357 dari Ibnu Umar, derajatnya hasan. Doa itu adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau hafal, alhamdulillah. Bolehkah yang lain? Boleh. Hadis riwayat Abu Daud juga, dari Ibnu Umar juga. Cuma derajatnya dhaif. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhaif hadisnya. Oh, yang panjang bagaimana Ustaz? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Bukan tidak boleh, tapi setahu saya sumbernya dari para ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu yang mengamalkan itu. Bolehkah pakai itu? Boleh. Kenapa? Doa itu hukum aslinya adalah sunnah. Tidak berdoa pun juga sah kok, tidak masalah kok. Bahasa Indonesia juga nggak masalah. Cuma orang yang berilmu, yang tahu ilmu, dia mengkaji, ini doa ulama, ini hadis tapi dhaif, ini hadis tapi hasan, pilih yang mana? Pilih yang hasan. Yang tiga ini derajat tertinggi adalah yang hasan tadi. Makanya kita anjurkan untuk menghafal doa ini. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Dengan tunduk kepada dalil yang lebih rajih tadi, meningkatkan kualitas puasa kita. Itulah barangkali untuk kajian kita di malam ini. Mumpung baru hari ketiga atau keempat, masih awal kok, belum terlanjur lama-lama. Ya, masih panjang waktu merubahnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa kita mengevaluasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga puasa kita baik lahiriah atau batiniah segera tercapai, dan tata caranya mengikuti yang Nabi sunnahkan. Mudah-mudahan hidayah Allah, rahmatnya, berkahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.